kalau saya sendiri prefer sewa. Kalau saya emang saat ini kondisinya sedang KPR ya. Reasonnya karena ingin ada kepastian jangka panjang pastinya. Kalau misalkan saya ambil KPR nih, otomatis income saya udah kepotong berapa persen? Tadi balik soal pemilihan resiko ya, pemilihan prioritasnya ya. Untuk KPR sendiri sebenarnya tidak yang semenakutkan itu juga, tidak yang semengerikan itu. Karena Selamat datang di Debat dan Dilema Finetics. Karena di setiap dilema selalu ada perdebatan, dan di sini kita bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi bagaimana menyikapi setiap pilihan dan mengambil pelajaran dari setiap keputusan, terutama kalau berkaitan dalam hal keuangan. Tema kita hari ini, kita akan ngobrolin tentang KPR versus sewa. Ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini udah ada dua narasumber, ada Didik dan Ricardo. Mungkin boleh kenalin dulu ya, mulai dari Didik, pekerjaan sehari-hari, aktivitasnya ngapain aja nih? Oke, ya mungkin semua orang udah kenal gue lah ya. Nama gue Didik ya di sini ya. Sehari sebagai software engineer, biasa kerja dari rumah remote. Kondisi istri satu, keluarga, istri satu, anak satu. Oke, istri tetap satu ya? Satu, anak Dikoreksi ya? satu. Satu. Satu, Oke. oke. I see. Thank you, Didik. Dan Ricardo juga boleh dong? Ya, boleh. Kenalin diri. Ya, saya Ricardo. Jadi kalau dibilang pekerjaannya apa, saya bisa dibilang IT consultant. Jadi mostly kerjanya ngambil proyekan kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang unik dua-duanya hari ini narasumber kita sama-sama dari industri yang sama ya. Iya. Jadi di sini kita mau ngeliat, by the way teman-teman, baik Didik dan Ricardo itu sama-sama mampu secara finansial, nggak ada yang nekat dan nggak ada yang kekurangan. Asumsinya, karena ngomongin KPR dan sewa, alokasi hunian itu sekitar ya 7 juta per bulan. Kemudian dana darurat aman, proteksi juga udah ada ya. Ada. Proteksi aman ya, Ricardo. Oke, dan bukan soal bisa atau enggak, tapi milih resiko yang mana. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Dalam kondisi yang begini, kita ngelihat bahwa ketika ngomongin KPR, KPR itu bukan artinya maksa. Sedangkan sewa itu bukan takut untuk berkomitmen. Ya. Yang beda cuman strategi hidup ya dan urutan tujuan finansial gitu. Nah, pengen tahu dong pendapat kalau tadi kita mulai kenalan sama Mas Didik, pengen tahu dari Ricardo dulu. Kalau Ricardo lebih prefer KPR atau sewa nih? Oke, mungkin disclaimer dulu ya. Kondisi saya nih belum berkeluarga, jadi saya bisa dibilang single. Ya ada lah pacar. Pacar Cuman ada ya? single masih lah. Hitungannya belum ada tanggungan. Oke. Nggak, cuma satu. Harus dilurusin dulu nih. Cuma satu. Ya. Nah, kalau misalkan dari sisi kondisi finansial kan memang tadi sempat dibilang ya kalau misalkan kondisinya itu Ya. bisa bilang serupa lah ya. Tapi ya bedanya di situ. Yang satu mungkin dari Mas Didiknya sendiri udah berkeluarga kan ya. Jadi mungkin ada tanggungan. Dari saya sih belum gitu. Kalau saya sendiri prefer sewa. Karena kalau dari saya sewa itu biar ada cash liquid. Ya kan? Oke. Jadi anggapannya ketika saya sambil saya memperbesar income saya, saya juga bisa ada peluang ketika ada opportunity yang datang, saya ada likuiditas yang bisa saya pakai untuk memperbesar active income saya. Gitu Oke. anggapannya. Nah, dari situ anggap ya simpelnya tuh kita bikin mesinnya untuk ngebangun aset gitu anggapannya. Wah. Jadi mau gedein mesinnya dulu nih, benerin dulu mesinnya gitu. Oke, analoginya udah dapat banget. Jadi memang dengan keputusan yang sadar dan willing tuh untuk sewa ya. di Iya. Awal ya. Iya. Karena ternyata Ricardo itu sewa karena udah punya strategi. Betul. Nah, nanti strateginya ceritain lebih detail ya. Karena Boleh. tadi udah ngomongin tentang mesin. Kira-kira mesinnya gimana? Pengen belajar nih bareng-bareng. Tapi sebelum lanjut, kita juga pengen dengar. Kalau Mas Didik, berarti Mas Didik udah punya KPR nih ya, yang lagi berjalan. Atau Ada, gimana? Cerita ada. dong. Jadi kalau yang sebelah pronya sewa ya, kondisi sedang sewa ya. Kalau saya emang saat ini kondisi sedang KPR ya. Oke. Reasonnya karena ingin ada kepastian jangka panjang pastinya.
terus juga biar lebih stabil. Karena udah punya anak satu juga, jadi mau mastiin emang di lingkungan yang stabil gitu, tidak berubah-berubah. Jadi lebih mudah untuk membantu anak berkembang gitu. By the way, KPR-nya udah jalan berapa lama nih, Mas? KPR-nya sisa 6 tahun lagi. Oh, sisa 6 Sisa tahun 6 tahun lagi. lagi. Berarti kemarin boleh di-spill nggak ngambil tenornya yang berapa panjang sih? Tenornya nggak kepanjangan, karena kalau terlalu panjang secara strategi terlalu merugikan. Oke. Jadi yang sedang, kayak 10 tahunan. 10 tahun ya? Iya. Ya, jadi mungkin buat informasi teman-teman juga kita tahu kalau sekarang KPR itu juga ada banyak pilihan ya. Yes. Mulai dari yang even tenor pendek, Yes. 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan bisa sampai yang 20 tahun ke atas juga. Yes. Tapi balik-balik itu juga tergantung dengan usia produktivitasnya ya. Usia Yes. produktifnya masih panjang atau enggak gitu. Oke, menarik. Jadi udah ngambil tenor 10 tahun dan ternyata tadi tinggal sisa 6 tahun. 6 tahun lagi. Oke, udah mau setengah jalan ya. Udah setengah jalan. Oke. Nah, nanti kita juga akan cerita dan ngeliat, karena KPR itu kan ada KPR yang sifatnya fix, Yes. dan juga ada yang floating ya. Yes. Nah, tapi sebelum lanjut, kita balik lagi sama Ricardo. Kita mau nanyain sama dia nih. Tadi ngomongin ada strategi, ada mau nyiapin mesinnya. Jadi, siapa tahu strateginya Ricardo nggak kepikiran di kita nih. Betul. Ya? Nah, kita pengen tahu, Penasaran kira-kira juga nih. waktu pertama kali memutuskan, walaupun sebenarnya bisa ya kalau mau KPR juga. Tapi pertimbangan apa yang kamu akhirnya oke, sewa dulu? Atau kalau mau di-spill hitung-hitungannya gimana, silakan di-spill nih. Oke. Mungkin disclaimer lagi nih. Saya bukan financial expert. Ini cuman berdasarkan research sendiri. Jadi kayak anggapannya lihat-lihat dari internet, baca-baca, dan lihat dari kondisi yang saya alami di Ya. sekitar saya. Jadi kalau misalkan ngomongin mesin, sebenarnya plan-nya itu adalah kan sekarang bisa dibilang sambil kerja lah ya anggapannya. Ya. Sambil kerja, dapat income segala macem. Nah posisinya itu kalau misalkan saya ambil KPR nih, otomatis income saya udah kepotong berapa persen untuk KPR, Yes. udah pasti ke lock for at least berapa tahun ke depan. Sambilan, tapi penasaran. Hmm. Kalau KPR benar, karena udah kelok, udah Betul. udah ada fixed cost gitu ya. Tapi kalau sewa kan juga. Ya sama, hitungannya sama kan. Cuman anggapannya kalau KPR kan jadi aset tuh, ya kan. Yes. Yang dimana uangnya itu udah nggak bisa dikemana-manain. Sedangkan posisi saya kan nggak single ya. Jadi anggapannya kalau sewa, ya udah kan apes-apes misalkan lagi nggak ada kerjaan atau apa ya tinggal cari sewa yang lebih rendah atau gimana kan kita lebih fleksibel. Atau pindah kos dulu gitu Iya, ya. bisa kayak gitu. Dari anggapannya rumah lebih pindah ke fleksibel. kos, oke. Jadi lebih fleksibel, jadi kita manage money-nya juga lebih enak karena liquid semuanya. Kita tiba-tiba butuh duit, ya udah tinggal jangan sewa dulu, tinggal rumah orang tua dulu kayak atau gimana kan bisa gitu kan. Nah dari situ kita pakai uang liquidnya itu ketika ada opportunity yang datang, kita ada Oke. dana yang pas misalkan mau bikin bisnis atau apa untuk generate more money. Meanwhile kita juga jalanin kerjaan kita. Nah dari Oke. situ mesin yang udah kebuat nih anggapannya untuk make money-nya dari sampingan, dari active income-nya untuk beli aset lagi kayak misalkan mau KPR kalau misalnya sanggup ya silahkan gitu anggapannya. Karena dari saya sendiri kan memang nggak ada kebutuhan harus ada biaya anak dan lain Yes. sebagainya kan ya. Kalau misalkan udah ada anak mungkin ceritanya beda lagi gitu anggapannya. Kalau dari saya sih Oke. gitu. Oke, menarik. Jadi artinya strateginya memang adalah dari Ricardo itu mau mengumpulkan capital, modal ya. Jadi ada cash flow lebih itu dialokasikan untuk diinvestasiin ke produk-produk keuangan, Iya. mungkin misalnya gitu. Atau kalau ada opportunity bisnis misalkan, itu bisa dilariin ke situ dulu ya. Betul. Oke, walaupun kan ada pertimbangan orang bilang kenapa nggak ngambil, apalagi kita kan di budaya timur gitu ya. Orang tua zaman dulu, orang Indonesia selalu bilang harus punya rumah. Iya. Pernah ada pressure atau ngalamin juga nggak sih orang tua bilang harus beli rumah duluan dong? Enggak sih, lebih ke kalau orang tua sih enggak, cuman dari kesadaran diri aja. Anggapannya kan semakin kita umurnya bertambah gitu ya, kan pasti maulah nikah gitu kan, Iya. mau beristri dan lain sebagainya. Dan itu kan anggapannya kalau udah punya beristri, harapannya itu at least udah ada rumah lah istilahnya. Untuk Yes. kita pulang nyaman, nggak ada kepikiran tuh masalah-masalah, aduh ntar ngutang bayar gimana segala macam. Makanya kenapa strategi saya, mumpung saya masih single nih, kita bangun dulu mesinnya supaya nanti ketika nikah,
apes-apes nggak ada kerjaan pun kita ketutup dengan mesin ini gitu anggapannya. Oh, tetap ada cash flow yang Iya, mengalir. betul. Jadi cash flow-nya kita tetap jaga. Jadi mau Oke. gimana pun kondisi kitanya gitu ya, secara pribadi mau sakit, amit-amit, Ya, mau sakit mau apa, ya tetap masih kejaga gitu. menarik nih. Jadi Menarik. walaupun mungkin kalau tadi ada yang dengar Ricardo masih single, tapi udah punya pacar ya. Iya, Oke. Nah, dan memang udah punya ancang-ancang yang jelas buat ke depan. iya. Itu Satu ya pacarnya. pacarnya Satu. satu yang Di bawah diakui. 2, mana? Satu. 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 Oke, menarik. Nah, tadi kita udah dengar pendapat dari Ricardo. Nah, aku yakin Mas Didik udah pengen cerita juga versinya dia gitu. Apalagi aku juga penasaran tadi. Karena yang kita tahu ya, KPR memang banyak pilihan. Ada pilihan KPR yang bisa fix sampai jatuh tempo, Yes. tapi juga ada yang fix cuman beberapa tahun di awal, sisanya floating. Yes. Nah, kebanyakan teman-teman yang cerita itu mulai ngerasa keberatan ketika udah masuk fase-fase floating. Yes. Nah, kalau Mas Didik sendiri, sekarang KPR-nya gimana? So far, atau jangan-jangan ngambil yang fixed term nih? Iya, jadi memang ya KPR sewa ini kan tadi balik soal pemilihan resiko ya, pemilihan prioritasnya ya. Untuk KPR sendiri sebenarnya tidak yang semenakutkan itu juga, tidak yang semengerikan itu, karena balik lagi tadi kita bisa pilih nih resikonya. Contoh, karena saya kan lebih ingin yang ada kepastian ya, kepastian. Artinya kalau kepastian pilihnya KPR yang sifatnya fix. Nah, jadi meskipun bunga bank itu naik, tapi karena itu udah fix dari awal, jadi nggak ngefek. Jadi mau sampai 10 tahun ke depan pun, apa yang saya bayar tetap sama. Nah, itu yang pertama. Nah, agar tidak semakin mengerikan, kita juga harus paham bahwa ketika kita berhutang, pastiin hutang itu sesuai kemampuan kita. Misal, maksimal 20% atau 30% dari pendapatan kita. Jadi, apa yang kita bayar untuk KPR itu tidak mengganggu cash flow kita, kayak gitu. Jadi 70%-nya pun masih kita jadiin mesin juga gitu, masih bisa kita buat jadi mesin nih untuk berkembang. Kayak Artinya tetap ada buffer ya, gitu. Yes. walaupun KPR nggak serta-merta lebih dari separuh income alokasinya buat bayar KPR. Yes. Tapi ternyata tadi Mas Didik udah batasin maksimum berapa tadi? Boleh di-spill nggak kalau rasio KPR-nya Mas Didik Maksimum sendiri? 20%. 20%. Oke. Jadi buat gambaran teman-teman, mungkin kalau ada yang pernah ngelihat beberapa artikel, kita tahu bahwa rasio utang, baik itu utang produktif ataupun utang konsumtif terhadap penghasilan, itu sebaiknya nggak lebih dari 30%, atau kalau memang utangnya adalah utang produktif, maksimum 35%. Dan ternyata Mas Didik juga mengaplikasikan hal tersebut, karena ternyata rasio KPR, utang KPR, terhadap penghasilan itu nggak lebih, ya kurang lebih 20% ya tadi ya. Dan ternyata strateginya adalah untuk menjaga fixed cost tersebut dari awal emang ngambilnya KPR yang fix. Walaupun benar nggak Mas, KPR yang fix itu kan bunganya kalau dibandingkan dengan yang floating awal-awal itu cukup lebih tinggi ya? Iya, harusnya ya lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena kan kalau yang floating, contoh tahun pertama 3%, tahun kedua 5%, tahun ketiga normal dia. Betul, betul. Tiba-tiba naik aja. Tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik gitu. Makanya orang juga banyak milih kayaknya nggak mau ambil KPR gara-gara itu juga. Takut ya, takut karena floating ya. Karena suka ada perangkap gini apa. Tadi kan orang ambil KPR kan sebenarnya tujuan untuk kepastian. Tapi kalau ambil KPR tanpa strategi, itu mah jadi nggak pasti. Betul. Kenapa? Karena tadi, ambilnya floating. Padahal ekonomi dia ternyata buat floating tuh pekerjaannya yang cukup sering berubah tuh. Iya. Akhirnya kan floating nggak cocok karena turun naik kan. Ini tapi ada cerita tapi bukan dari pengalaman pribadi ya, orang terdekat ya. Bukan. Iya, karena memang kita juga pernah dengar ketika KPR udah masuk bunga area floating, itu jumlah cicilannya jadi melonjak tinggi, betul. Dan itu yang akhirnya bisa mengganggu cash flow. Betul. Nah, dan banyak kejadian kalau udah sampai mengganggu cash flow, biasanya mulai ada kesulitan buat melakukan pembayaran cicilan. Nah, memang zaman sekarang itu ada fasilitas kita bisa ngajuin sama bank itu untuk restrukturisasi lagi ya cicilan KPR-nya. Atau
banyak shortcut yang diambil itu adalah dengan pindah bank, Pindah bank. take over gitu. Jadi supaya kita bisa dapetin tenor yang lebih panjang dengan cicilan yang lebih kecil. Setidaknya untuk beberapa waktu itu lebih ada nafas ya gitu. Tapi kalau Mas Didik so far nggak pernah sampai ke fase itu ya? Enggak dong, nggak pernah dong. Wah, karena kenapa teman-teman? Rasio cicilan KPR terhadap penghasilannya terjaga itu betul. 20% gitu ya. Sebenarnya kuncinya bukan karena penghasilannya besar atau apa, tapi KPR yang diambil memang sesuai dengan kemampuannya. Oke. Jadi kata kuncinya itu balik-balik keputusan keuangannya kan di kita sendiri. Betul. Dan kita yang tahu kapasitas kita, Betul. kapan harus ngambil KPR dengan ukuran rumah yang gimana, harganya berapa, Betul. kita bisa hitung semua ya. Oke. Tapi Menarik. kayaknya nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Kayak anggapannya kan Ya. banyak ya di luar sana yang bisa dibilang uang penghasilan ya, Ya. penghasilan yang sehari-hari dihasilkan itu nggak nutup kadang ada punya. Nah, Oke. kayaknya ujung-ujungnya tuh mainnya di cash flow kalau saya lihat ya. Jadi kayak kalau cash flow-nya masih belum benar, orang banyak kan maksa Betul. ambil utang, Yang tadi KPR ya. segala macam yang jadinya ujung-ujungnya beban di dia sendiri, Yes. stres sendiri, terlilit utangnya jadinya. Karena di awal maksa dan Iya, pengen terlihat nah itu. keren untuk punya rumah gitu ya. Ya dengan berbagai Dengan alasannya lah berbagai ya. alasan. Oke. Rumah Menarik. kan sebenarnya ada yang cicilan 1 juta ada, Iya. ada yang 4 juta ada, 7 juta ada. Betul. Tergantung kemampuan masing-masing sebenarnya. Iya. Yang Iya. bahaya ketika masuk golongan yang beda nih. Iya. Atau ketika tadi sebenarnya karena di awal maksa jadi nggak siap. Nggak Iya. siapnya itu ketika masuk bunga floating tiba-tiba Ah, kaget. benar. Bahkan ada yang nggak tahu, ada yang mikirnya ambil-ambil aja, ternyata kaget malah. Itu Iya, ya. Iya. Biasa kagetnya ketika udah masuk tahun keempat, Iya. tahun kelima gitu ya. Oke, menarik. Nah ini jadi teman-teman udah bisa ngelihat ada beberapa pandangan dari Mas Didik yang udah menjalankan, berarti KPR-nya udah jalan 4 tahun. Kemudian juga Ricardo yang selama ini punya strategi sendiri untuk sewa terlebih dahulu gitu ya. Tadi kita sempat dengar dari Ricardo karena dia benar-benar punya strategi untuk ngatur pengeluaran di mana sewa pengeluaran kan cenderung jauh lebih kecil. Tapi artinya kamu punya cash flow lebih buat dialokasiin. Iya. Nah, boleh nggak spill ke kita, ceritain ke kita kira-kira strategi kamu ketika punya cash flow lebih, itu diinvestasiin kemana, ke instrumen apa, atau termasuk ada resikonya nggak kira-kira? Oke. Kalau dari saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih plannya, strateginya adalah untungnya nih kebetulan pacar saya nih pengertian anggapannya. Dia Oke. tuh apa ya, anggapannya dia tahulah kebutuhan jangka panjang saya dan dia itu gimana nantinya. Karena sekarang fokusnya kan memang apa ya, memperbesar kekayaan dulu nih, anggapannya capitalnya dulu nih. Iya. Jadi kalau dari saya pribadi, memang dari kebutuhan sehari-hari itu saya press. Jadi kebutuhannya doang ya udah kebutuhan aja. Oh. Jadi kayak kebutuhan kayak buat jalan-jalan, pacaran tuh minim banget. Artinya pacarnya nggak benar-benar demanding harus yang fine dining Enggak, dan sebagainya enggak. ya? Di awal-awal doang lah pas PDKT. Oke. Ya kan? Pas PDKT doang. Cuma Terus kalau PDKT misalkan gitu tuh. pas udah Ya. jadi Dapat. ngobrol gitu, Ngobrol. ngobrol dulu. Jadi sebenarnya ini plannya kayak gini. Karena kan posisinya udah serius nih. Ya. Gitu kan. Pasti harus lihat dong jangka panjangnya gimana, pasti nanti mau nikah dan sebagainya. Nah, plannya gimana gitu kan. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya udah kita tekan dulu nih untuk dari kebutuhannya dulu nih yang penting terpenuhi. Sisanya dipakai untuk investasi. Mau investasinya itu kalau dari saya itu ada kripto, saham, terus juga ada obligasi. Dan sisanya lebih ke ini sih, bisnis sih. Oke. Ya. Mas Didik, berarti kalau Ricardo ini anak muda agresif banget ya? Sangat. Karena portofolionya semuanya yang tipikal yang high risk asset juga nih. Iya. Ada kripto, ada saham, tapi setidaknya di balancing dengan obligasi ya, pendapatan obligasi. tetap ya. Oke, menarik. Nah, jadi kalau ngelihat dari Ricardo, strateginya itu adalah expenses itu juga tetap dijaga Bener. ya. Jadi udah tahu level cukupnya di mana supaya spare lebihnya bisa diinvestasiin. Oke, itu strategi yang Ricardo lakukan. Ya. Nah, sekarang kita pengen dengar kalau dari Mas Didik sendiri. Mas Didik, tadi kan udah spill ke kita nih, kalau rasio cicilan KPR terhadap penghasilan itu cuma 20%. Ya. Artinya,
aku yakin kalau Mas Didik pasti punya spare lebih yang dikhususkan untuk pos masa depan juga. Yes. Nah, kalau Mas Didik sendiri gimana? Jadi cerita pas cash flow awal gajian, pasti bayar hutang, dikeluarin tuh bayar hutang. Oh, prioritas pertama bayar utang. Bayar Utang utang, itu keluarin termasuk tuh. KPR tadi. Dikeluarin tuh. Iya. Utang Sedikit, KPR. Mas. Utang selain KPR ada lagi nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi nggak ada utang yang Nggak, lain, nggak utang ada. konsumtif pakai pay letter? Nggak juga? pakai. Bagus Oke. tuh, bagus. Nggak pakai. Setuju. Oke, nice. Jadi utang dulu dikeluarin, nah kemudian nabung dulu nih. Jadi Nabung dulu. utang keluar baru nabung dulu nih. Nabungnya dikeluarin. Nah, nabung maksimum 30% biasanya. 20-30%. Rasio nabung berarti gini, Yang, rasio yang nabung pure, pure ditabung gitu. lebih besar daripada rasio KPR. Iya. Wah, keren. Jadi buat teman-teman gambaran sedikit, kita juga sering pakai prinsip namanya pay yourself first. Itu adalah mengutamakan nabung dulu. Dan ternyata itu udah diterapin sama Mas Didik ya. Iya. Oke, lanjut. Terus itu berarti udah berapa nih Mas? 20% anggap utang. Yep. Up to sampai 30% tadi buat nabung. Nabung. Sekaligus buat jaga-jaga kalau kenapa-napa di KPR kan ada terselamatkan tuh dari 30% itu depannya. Oh, oke. Jadi kepastiannya tuh bisa lebih kejaga tuh apa persentasenya. Nah, 50%-nya kalau tadi kan Mas Ricardo mencoba ngepres ya. Ya. Nah, kalau saya sendiri mungkin karena udah punya istri, punya anak ya. Ya. Jadi lebih ke experience. Oh, oke. Jadi experience-nya liburan sama anak, Oh iya, makan quality sama anak, time buat quality time, family gitu. lah ya. Tapi tetap tadi tidak melebihi dari 50% ini. Oke. Jadi keinginan yang mau kita lakuin itu udah di luar, udah termasuk dari apa yang udah kita tabung. Udah di luar dari kita tabung. Jadi bayar utang dulu, nabung dulu, jalan-jalan baru kemudian kayak gitu. Oke, ini Tapi menarik. penasaran nih, agak motong dikit nggak apa ya? Boleh dong. Mau nanya ke Mas Didiknya nih, kayak Mas Didik kan selama ini kan ada nabung juga dan lain Yes. sebagainya, dan memang tadi Mas Didik juga sempat mention katanya lebih ke experience sama keluarga ya. Yes. Nah, tapi penasaran dari point of view-nya Mas Didik, kenapa sih nggak memperbesar capitalnya, cash flow-nya dulu aja? Kan dari cash Oke. flow itu kan bisa dipakai untuk anggapannya nggak lebih, udah nggak mikir lagi lah, ntar Betul. bayar hutang lah, harus kerja ini dulu, kayak apa segala macam. Memperbesar cash flow tuh dalam arti kayak yang kamu lakuin Iya. ya, Ricardo ya. Jadi Iya. kayak create satu bisnis atau tadi investasi yang nanti menghasilkan cash flow lagi. Iya, untuk bayar misalkan KPR-nya Mas Didik Oh. misalkan gitu kan. Anggapannya dari situ kan Iya. lebih tenang tuh, mau jalan-jalan juga nggak Jadi usah maksudnya mikirin KPR gitu kan. untuk bayar kewajiban itu nggak mengandalkan tanda kutip uang pribadi, Betul. tapi ada cash flow dari investasi, Betul. contohnya gitu. Nah, Mas Didik Menarik sih, saya kayak wajar kalau orang berpikir seperti itu gitu ya. Apa ada Iya. ketertarikan terus bertanya seperti itu. Jadi memperbesar capital tetap jalan. Ya, Nah, tapi kenapa experience ini penting ketika sudah berkeluarga? Karena waktu anak yang tumbuh besar tuh nggak bisa terulang. oke. Waktu Itu bersama istri tuh nggak bisa terulang. Anak Yes. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau kita capital di akhir, Iya. 5 tahun ini anak experience-nya nggak Lewat. lewat. Dan itu nggak bisa diulang. artinya gini, ada hal-hal yang ternyata nggak Yes. melulu harus diukur secara angka Betul. dan finansial, tapi memang ada experience ya, Experience. yang kita mau deliver untuk keluarga, istri dan anak. Betul. Jadi, nah sekali lagi teman-teman, jadi kan ini bukan tentang siapa yang benar, siapa Ya, yang salah, pilihan. tapi ada point of view, perspektif yang berbeda, dan kita bisa belajar sama-sama di sini. Jadi waktu buat keluarga itu nggak bisa diulang. Yes. Setuju banget sama Mas Didik. Berarti kalau gitu anggapannya kalau kita punya cash flow masih belum positif nih, kalau Ya. bisa jangan punya anak ya. Pengen Gimana bisa semuanya nikmatin gitu? lebih mature dulu. gitu Iya, ya. dulu. mature ya. Setuju. Jadi jangan-jangan yang katanya dulu orang bilang banyak anak, banyak rezeki, sekarang Kayaknya udah beda ya, udah udah nggak berubah relevan ya. lagi ya. Iya. Nah kalau ini dua-duanya setuju nih ya. Ya setuju kalau itu sih kayaknya. Setuju Oke. sih, karena gimana pun kalau punya anak, Ya. terus ada istri, ada rumah, yang pasti kan suami harus tanggung jawab dulu sih. Oh, Ya sampai oke. udah ada anak tapi nggak bertanggung jawab, itu Iya. beda, nggak ini. Ya. Itu bentuk Iya. kasih sayang kita, tanggung jawab kita terhadap Iya. keluarga secara real ya. Iya. Jadi kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Gitu. Ya. Nah, sekalian mau nanya juga, karena tadi Ricardo nanya, memang 50% itu adalah anggaran setiap bulan yang memang
tanda kutip pasti habis karena untuk dipakai buat belanja, kebutuhan pokok dan sebagainya lah ya. Atau enggak juga? Enggak harus 50%-nya juga tetap ada sisa ya? Enggak harus habis. Jadi kan experience ini enggak yang harus mahal. Maksudnya enggak harus kayak misalnya ke luar negeri atau apa. Enggak harus. Misal ajak anak ke taman, terus makan bareng yang sederhana, itu experience. Oke. Iya, jadi experience itu konteksnya enggak yang mahal ya guys. Enggak yang mahal. Tapi intinya momen lebih sering perbanyak momen untuk keluarga. Oke. Jadi cuma memang investment yang dikeluarkan artinya tidak akan sebesar Mas Ricardo. Oke. Jadi mungkin Mas Ricardo kalau ibarat persentase 80% ya saya mungkin di 50%. Tapi tetap harus ada capital yang harus tumbuh gitu. Tetap harus dijaga Iya. ya. Nah, boleh spill nggak? Kalau tadi kan Ricardo portofolionya itu lebih banyak alokasi yang memang berpotensi high return tapi juga resikonya tinggi. Makanya alokasi kategori investor yang agresif. Nah, kalau Mas Didik Wah sebenarnya saya berlawanan. malah berlawanan ya? Berlawanan Atau jangan-jangan penasaran, berlawanan itu gara-gara sekarang udah masuk ke fase hidup berikutnya, udah berkeluarga, yang dulunya agresif sekarang jadi konservatif, gitu nggak? Iya, kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu ya? Gitu. Dulu tuh aktif di saham kalau dulu. Dulu aktif di saham juga? Sekarang lebih ke banyak RDPU, terus sama gold. Saham masuknya kalau turun doang. Turun masuk, naik jual. Jadi misalnya pas kemarin tuh ada turun kan? MSCI, nah itu masuk tuh. Masuk, ini udah naik, kemarin naik, jual, hari ini turun lagi. Mungkin ntar masuk lagi nih. Oke. Jadi tetap manfaatin momentum di market juga ya? Tetap dimanfaatin, tapi tidak yang terus-terusan masuk. Menarik. Gitu. Dan sekarang makanya karena pengen lebih, udah mikirin keluarga, semuanya harus lebih tertata dan terukur, portofolionya juga ternyata sedikit rebalancing ya. Jadi lebih yang pasti, dan liquid ya. Yang penting tetap bertumbuh ya. Tumbuh. Cuma memang tumbuhnya masih bingung nih karena belum optimal sebenarnya. Karena konservatif kan artinya pertumbuhannya juga beda dengan yang agresif ya. Betul. Jadi kayak tabungan, mungkin ada yang tabungan nggak dapat interest atau semacamnya kan kecil gitu kan ya. Terus juga di gold juga kan gold menjaga nilai kekayaan gitu ya. Jadi mau masuk ke yang agresif untuk tumbuh agak sulit sebenarnya. Tapi kalau misalkan secara psikologi dari Mas Didik nih, kayak posisi tabungan, dan Mas Didiknya investasi bisa dibilang jadiin agresif gitu. Dari sisi psikologi gimana? Nggak bisa karena tadi udah dari awal sebenarnya fokusnya ke kepastian ini, ke stabilitas. Tapi kan udah ada tabungan sebelumnya, kan udah emergency fund, kayak takutnya apa lagi gitu? Nah, gimana tuh Mas? Setuju sih, karena sebenarnya idenya kan udah ada emergency fund, tapi kenapa Mas takut gitu kan ya? Iya. Lebih ke tadi ya sebenarnya agak susah buat dijelasin ya secara karena ini terkait psikologis ya. Tapi poinnya adalah meskipun ada emergency fund, tapi kalau uang yang selain emergency fund itu dikeluarin ke yang saham semacamnya, high risk asset, tetap psikologisnya bukannya stabil gitu. Jadi fokusnya pengennya yang stabil gitu. Nah itu jadinya kalau dirangkum apa yang tadi Ricardo tanyain sama jawaban dari Mas Didik, itu berkaitan sama profil resiko. Makanya untuk tipikal-tipikal yang profil resiko misalkan konservatif, ketika kita nempatin dana ke yang lebih agresif, justru bukan soal angka, tapi lagi-lagi malah kita nggak peace of mind, malah jadi nggak tenang sendiri, malah jadi beban pikiran. Betul. Nah, tapi yang menarik adalah tadi, kalau teman-teman ingat checklist di depan, baik Mas Didik dan Ricardo, itu dua-duanya udah punya dana darurat. Yes, benar. Nah, dan buat gambaran juga, teman-teman, kita di sini Finetics itu juga hadir untuk membantu perjalanan keuangan financial journey ini teman-teman. Finetics itu adalah AI powered money management app ya, yang kita bantu orang buat ngatur duit sekaligus nabung. Nah, kata-kata nabung itu cocok dengan fondasi keuangan yang pertama ketika kita udah harus punya dana darurat. Karena kriteria dana darurat itu harus disimpan di produk-produk keuangan yang relatif stabil, jadi lebih minim volatilitas. Tapi juga tetap harus liquid. Benar. Karena namanya darurat, kalau darurat kan sewaktu-waktu harus tetap bisa diambil. Betul. Gitu ya. Plus juga tempat kita taruh dana itu harus bisa ngebit
inflasi. Jadi potential return itu kita up to 5,25% dan pastinya dijamin Lumayan LPS. ya, lumayan tinggi ya. Iya benar. Iya. Iya. Nah, itu bisa jadi referensi juga mungkin untuk aset alokasi dana darurat atau strategi keuangan jangka pendek. Karena untuk pertama kali ngatur cash flow, ya tadi kan kalau cerita dari Ricardo, selama ini cukup ketat buat ngatur Iya, anggaran. Nah, problemnya kebanyakan kenapa kita cukup males untuk melakukan budgeting? Karena terlalu banyak effort. Iya, harus buka Excel, catat sendiri gitu. Pernah ngalamin ya berarti Iya. ya. Nah, di selalu sini ngalamin. dan selalu sampai sekarang berarti masih budgeting Masih, juga ya, masih. Mas. Nah, that's it. Kita pengen memudahkan itu jadi lebih less effort. Jadi teman-teman bisa manfaatin beberapa fitur yang ada. Nanti bisa dipakai untuk memudahkan proses pencatatan keuangan. Mau pakai fitur, misalnya beberapa fitur daripada ngerekam manual, mau unggah foto bisa, mau pakai voice recording juga bisa, dan easy way untuk assist your financial Jadi journey. lebih Soalnya gampang pasti ya. susah sih. Apa susah nggak sih kayak habis makan lupa nyatet juga Iya. malas. Iya, biasanya aku Iya. pulang rumah, bonnet catat Catat. Oh, sendiri. once daily ya selalu dicatat Iya, ya. iya, Nanti iya. mudah-mudahan kita juga bisa bantu perjalanan keuangannya teman-teman di sini. Oh, Gitu. Boleh, menarik. boleh. Ya, nah kita back to topic. Jadi kalau tadi udah ngelihat, teman-teman ngelihat dari dua pandangan, KPR atau sewa. Tapi kalau menurut Mas Didik, kita kembali ke Mas Didik dulu nih. Apakah KPR is the best way atau ternyata sometimes sewa sendiri bisa dipertimbangkan atau gimana? In the end, KPR atau punya rumah is the best way. Tetap harus KPR ya? Sewa mungkin di awal. Oke. Sewa di awal. Pertama, contoh saya, sebelum masuk ke lingkungan harus sewa di sekitar lingkungan tersebut. Oke. Karena untuk decide punya rumah di sana, jangka panjang di sana, kita harus tahu apa lingkungan di sana gimana. Lingkungannya ya? At least punya tetangga yang kayak gimana. Karena kalau kita yang salah jalan adalah tinggal di satu tempat, udah mutusin tinggal di satu rumahan, ternyata tetangganya nggak nyaman. Iya. Buat apa juga. Tapi Buat apa artinya juga. di sini Mas Didik sadar dengan KPR itu artinya punya komitmen terhadap waktu dan kepastian Yes. dan bersedia untuk bayar harga ya karena harus komitmen untuk jangka panjang tadi tenor Yap. 10 tahun itu udah siap ya. Iya. Oke, jadi Mas Didik tipikal yang sangat berkomitmen. Iya, Ya, karena untuk kalau sewa, menjaga. misal sewa nih, misalkan Mas Ricardo sewa, Iya. nggak ada komitmen jangka panjang nih ya, Iya. sebulan sesuai strategi harian gitu kan, Iya. kayak masuk ke saham ini atau untuk putar ini, tapi tadi itu kan sebenarnya nggak pasti kan, Oh Jadi, iya. bisa jadi siapa yang tahu misalkan kayak di ATM ada uang 50 juta, terus akhirnya apa dibuat misalkan putar bisnis terus isu atau mungkin mau jalan-jalan yang jalan-jalan sebenarnya budgetnya lumayan tapi meskipun kayak 2 tahun sekali tapi budgetnya lumayan kan sebenarnya sama aja ya. Iya. Sering dan jarang tapi besar hal yang sama mungkin. Iya, iya. Dari Nah, sisi frekuensi. Tapi kalau KPR Iya. udah di lock di awal nih. Jadi mau kita keluar budget berapa gitu kan. Kita udah ada komitmen. Iya. Jadi 10 tahun ke depan udah ada komitmen ini nih. Dapat. Tapi kalau sewa tadi bingung juga tuh. Oke, nah itu pandangan ya. Iya, Jadi pandangan. KPR tuh kita udah benar-benar bisa menakar tentang biayanya sendiri. Iya. Karena itu akan jadi fixed cost pastinya. Betul. Nah, tapi satu hal mungkin kita sedikit berkaca harus belajar dari pengalaman waktu kemarin pasca pandemi ya. Kita ngeliat Oke. banyak teman-teman yang walaupun ngambil KPR fix, tapi ketika kejadian resikonya adalah kena PHK dan sebagainya, itu juga bakal berpengaruh sama cash flow. Mm-mm. Nah, kalau dari Mas Didik sendiri untuk ngatasin resiko tersebut, tips dan triknya apa nih? Yang pertama itu pasti punya dana darurat. Dana darurat. Dana tadi ya? darurat. At least 3 bulan. Oke. Iya, at least jadi 3 kalau bulan. kita berhenti dari pekerjaan itu nggak langsung ngeganggu cash flow karena ada dana darurat. Iya. Yang kedua, kalau yang di masa pandemi itu nggak akan langsung ganggu cash flow. Kenapa? Itu kan pandemi, bisa dikomunikasikan ke developernya. Jadi bisa jadi emang ada penanggungan dari developer. Oke. Jadi itu ada kasus yang seperti itu. Jadi bukan kita restrukturisasi, tapi ada sebagian pembayaran yang memang ke developer itu bisa dari developernya
bisa ditahan dulu, dinegosiasikan bisa lagi ya. dinegosiasikan. Karena memang sekarang ada mekanisme pembayaran juga bisa cash bertahap sama Iya. developer juga bisa ya. Iya, bahkan kalaupun ke bank, harusnya kalau konteksnya kayak pandemi, pasti ada kemudahan sih dari pemerintah sih. Iya, Iya. iya. Tapi key points-nya adalah kita memang nggak bisa berharap dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya eksternal di luar Iya. kontrol kita. Mm-mm. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah minimal kita bangun Dana darurat. dana darurat. Jadi Iya. harus tetap ada likuiditas Betul. ya. Oke, nah sekarang kalau balik ke Ricardo. Nah, tadi kan strateginya adalah kenapa sewa? Supaya uangnya bisa berputar lebih Oke. maksimal, Iya. ya, punya likuiditas untuk di investment ataupun bisnis. Ya. Nah, tapi apakah artinya selamanya akan tetap sewa dan fokus memperbesar bisnis, atau kalau dari Ricardo gimana? Enggak sih, kalau misalkan dibilang bakal sewa selamanya gitu sih, to be honest nggak tahu ya, belum tahu. Cuman untuk pada saat ini itu enggak, karena pertama likuiditas di sini tuh tujuannya sebenarnya buat baik ya, kayak misalkan kondisinya kayak COVID gitu. Kita ada liquid yang bisa kita pegang dulu nih, misalkan kita buat investasi dan lain sebagainya, yang dimana pasti turun kan gitu kan, pasti turun, maksudnya saham pasti pada turun. Nah itu saatnya kita masuk gitu loh. Jadi ada momen dimana kalau misalkan anggapannya saya ambil KPR gitu, otomatis yang tadinya liquid saya Yeah. tergerus ke KPR, instead of saya ada opportunity untuk masukin ke saham gitu. Oke, menarik. Jadi memang tetap ada pandangan tersendiri bahwa memang buat fokus sekarang adalah di bisnis dulu untuk Ya, intinya memperbesar aset lah memperbesar nantinya. aset, walaupun untuk saat ini kamu bersedia membayar harga, kamu nggak punya aset properti Iya. untuk saat ini. Untuk saat ini. Tapi yang kamu fokuskan adalah lebih ke aset investasi yang lainnya. Ya. Oke, menarik ya. Oke, jadi nggak berasa ya teman-teman, ternyata dari tadi kita udah ngobrol dan mendengarkan dua pandangan, KPR dan sewa. Jadi balik-balik, Didik dan Ricardo itu sama-sama disiplin. Dan kalau teman-teman lihat juga sama-sama rasional, karena dua-duanya punya pertimbangan sendiri yang mature ya. Jadi bukan cuma sekedar FOMO atau ikutan, tapi memang udah menjadi strategi keseharian teman-teman sendiri ya. Nah, perbedaannya bukan di uang ya, tapi di resiko apa yang mereka mau tanggung. Iya. Oke. KPR itu kita punya resiko terhadap likuiditas dan pastinya bunga gitu. Sedangkan kalau sewa itu ada resiko terhadap kenaikan harga sewa sendiri. Dan at the end memang belum pegang properti, belum ada aset properti gitu. Sekarang balik kalau ke teman-teman sendiri, pertanyaannya adalah bukan tentang KPR atau sewa mana yang lebih baik, tapi kamu siap nggak dengan resiko yang ada? Dengan uang yang sama, kamu bakal pilih strategi Didik atau Ricardo. Oke, nggak berasa kita udah di penghujung acara. Nah, sekarang boleh dong mau dengar advice dari Mas Didik. Mungkin Mas Didik boleh share buat teman-teman yang punya rencana buat ambil KPR. Kira-kira tips dan trik dan apa aja yang harus diperhatikan nih? Kayaknya mungkin singkat aja ya. Jangan ambil KPR kalau lo nggak kenalin keuangan lo. Oke. Gitu doang. Jadi jangan ambil KPR kalau belum benar-benar yakin dengan keuangan sendiri. Yes, betul. That's the point. Ingat ya teman-teman. Nah sekarang kita ke Ricardo ya. Ricardo juga boleh share karena strategi kamu unik tadi untuk sewa karena punya alokasi dan investasi khusus ya. Nah boleh kasih tahu juga tips dan triknya ke teman-teman sekalian nih. Oke, kalau dari saya sih simple sih. Kalau misalkan kalian masih muda, terus anggapannya nggak ada tanggungan apapun, menurut saya jangan takut untuk ambil resiko. Karena baik lagi, kalau kamu gagal, kamu masih bisa bangun lagi, masih bisa try again lah anggapannya. Jadi why not gitu, just do it. Oke, just do it, harus berani, dan itu pesan yang bold dari Ricardo. Sekali lagi, thank you so much buat Mas Didik dan Ricardo yang udah berbagi ceritanya di sini dan berbagi insight juga sama teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau misalkan ada teman-teman lain yang ternyata lagi kepikiran nih mau ngambil KPR atau mau sewa, ya. Plus, nyalain juga notifikasinya, karena abis ini masih akan ada topik debat dan dilema dengan narasumber yang nggak kalah menarik. Oke. Tulis di komen kalau kamu ada pertanyaan,
Siapa tahu nanti kita bisa bahas di sini dan siapa tahu juga kamu yang bakal diundang di sini. Oke. Pastiin stay tune karena akan selalu ada obrolan seru dari debat dan dilema selanjutnya.